Saran saya pertama, cari tahu dulu why gitu ya. Start with why seperti yang kita tahu gitu ya. Jangan how, jangan what gitu ya. Kita perlu tahu dulu why-nya kita sendiri dulu gitu. Kenapa sih kita mau melakukannya sebenarnya? Nah, kalau dihitung-hitung nih aku, ini pernah nggak menghitung berapa kali gagal dalam melakukan sesuatu? Jadi dalam bisnis ini menghitung nggak, kalau saya sudah gagal sekian kali atau nggak dihitung sama sekali? Um, Banyak ya, mungkin jadi nggak kehitung. Saya ini bisa dibilang banyak kegagalan sebenarnya. Saya tuh dulu punya usaha konveksi, bantuin orang tua dan paman. Saya dulu punya usaha seragam. Saya dulu punya usaha catering. Saya dulu punya usaha tempat makan. Saya dulu punya usaha website makanan. Saya dulu punya usaha eh, toko sulap. Saya dulu punya usaha apa lagi ya? Ya banyak deh. Jadi memang banyak sekali kegagalan dan buat saya eh, itu adalah jalan yang harus saya tempuh untuk bisa saya belajar dan mendekatkan diri kepada tujuan saya gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa sharing, kita harus tahu dulu tujuan kita apa gitu ya. Tujuan kita mau kemana sih? Mimpinya kita apa sih? Harus mempunyai visi sebenarnya orang gitu ya. Kita 20 tahun lagi ingin menjadi seperti apa, 30 tahun lagi seperti apa. Jadi harus ada targetnya, harus ada goalnya, harus ada visinya. Setelah kita udah tahu targetnya menjadi apa, ingin seperti apa, nah bagaimana menuju ke sananya lah itu yang saya rasa memang setiap orang beda-beda. Itu buat saya tahu tujuan saya apa dan kegagalan-kegagalan itu adalah sebenarnya jalur yang harus untuk bisa lebih mendekatkan ke tujuannya saya. Gitu. Nah, benar sekali ya, Kak Srius. Hari ini kita sebagai orang muda juga perlu punya tujuan supaya kita jelas ke depannya kita akan seperti apa visi kita, seperti itu ya. Namun dari sekian banyak ya, tadi saya mendengar banyak sekali usaha yang dicoba. Namun dari sekian banyak, kenapa tiba-tiba Wahyu yang malah lebih dikenal oleh masyarakat luas mungkin ya, dan yang lebih mungkin menjadi background komputer sekarang? Ya, sebenarnya yang sebelum Wahyu juga lumayan ya, saya bisa bilang bahwa yang perusahaan saya sebelumnya lah sebenarnya bisa membuat orang bisa percaya sama Peter Shearer sebenarnya. Jadi saya justru bersyukur ada perusahaan yang sebelumnya yang namanya augmented reality gitu. Dan augmented reality ini sebenarnya bahkan sampai kita pernah dapat penghargaan di Amerika dan sebagainya. Dan sempat diliput sama beberapa majalah yang besar-besar gitu. Mungkin orang lebih banyak kenal Wahyu pertama karena mungkin ya saya percaya Tuhan yang buka jalan gitu ya. Yang kedua saya mungkin melihat apa yang saya kerjakan ini lebih mempunyai dampak sosial kepada orang banyak sehingga banyak yang terbantu dan sehingga banyak orang yang jadi lebih kenal gitu ya. Sedangkan mungkin kalau yang sebelumnya lebih membantu dari sisi happiness, membuat orang senang dengan teknologi kami, tapi kalau di Wahyu kita membantu lebih ke fundamental, yaitu memberi orang makanan dan sebagainya. Jadi mungkin itulah yang sebabnya orang lebih kenal Wahyu dibanding yang sebelum-sebelumnya. Iya Kak, sedangkan sekarang Wahyu itu sudah ada di mana saja ya Kak? Kita sekarang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kita udah masuk ke Bogor kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu gitu. Harapannya sih ke depannya bisa sampai ke Surabaya juga gitu. Pengennya satu Indonesia lah
Kita pengen semua warung makan tradisional di Indonesia ini bisa jadi lebih baik. Bahkan bukan cuma Indonesia, saya punya target pokoknya di luar negeri harus ada nih gitu. Supaya orang-orang yang di luar ini bisa cobain masakan Indonesia, mereka bisa cobain ciri khas makanan-makanan Indonesia, tempe orek, telur balado dan sebagainya. Ya, sungguh menarik ya. Ini juga bukan hanya menambah pundi-pundi penghasilan sendiri, tetapi juga mengangkat derajat dari mungkin kuliner Indonesia. Jadi orang luar bisa tahu ya kuliner Indonesia ya begini. Nah, itu juga sesuatu hal yang bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Namun sini dari sekian banyak yang telah kakak ciptakan buat orang lain dan mungkin bahkan bagi negara, itu kakak perasaan puasnya sudah ada atau masih belum? Bagaimana? Masih jauh, masih belum, masih banyak banget yang PR yang harus dikerjakan gitu. Kalau misalnya orang bilang, waduh Wahyu sudah maju ya, jujur masih belum banget gitu. Visinya masih jauh sekali, dari apa yang ingin kita kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang puas masih belum gitu ya, karena belum ini baru permulaan lah saya bilang gitu dari gambaran yang dari total gambaran yang ingin kita kerjakan sebenarnya gitu. Kita ingin sampai ke luar negeri, kita ingin agar bahkan kalau misalnya saya bisa cerita visi besarnya kita, bahkan sampai kita ingin agar di Indonesia ini nggak ada lagi orang yang kekurangan makan, nggak ada lagi orang yang kelaparan gitu. Jadi itu sebenarnya visi besarnya kita. Kita ingin agar lewat warung makan ini orang-orang bisa dapat akses makan yang mungkin lebih murah, orang bisa dapat akses makan kalau misalnya memang mereka lagi kelaparan atau kekurangan uang untuk makan. Gitu. Kita ingin membebaskan kelaparan dari Indonesia lah, basically visi besarnya sebenarnya. Nah, visi besarnya sungguh mulia ya, karena makanan itu adalah kebutuhan sehari-hari dan ternyata visinya itu salah satunya adalah bisa mencukupi setiap orang sehingga tidak kelaparan lagi. Karena seperti kita tahu kan Indonesia masih banyak angka kelaparan. Nah, kalau bisnis ini tadi kan memadukan antara teknologi dan juga bisnis kuliner, ya kan, khususnya mungkin kuliner ya. Saya tidak tahu nanti kedepannya akan menjalar di bidang mana. Tetapi untuk sampai sekarang dulu, apakah sudah terpikirkan ide kedepannya? Dan mungkin ini kan teknologi terus berlanjut nih. Jadi bagaimana ide kedepannya untuk memanfaatkan teknologi dalam bisnis Wahyu ini, Pak? Inovasi-inovasi ya mungkin ya berarti. Kita bahkan sampai pernah berpikir kalau misalnya ke depannya orang masuk ke dalam warung ini udah nggak perlu ketemu orang lagi, mereka tinggal scan, nanti ada mesin yang keluarin makanannya gitu. Jadi menghindari kontak langsung dengan yang berjualan dan juga makanannya jadi lebih bersih karena di dalam sebuah mesin atau kotak yang terjaga dari debu atau kotoran-kotoran lain. Jadi sebenarnya itu sebuah inovasi yang pengen kita kejar terus gitu. Tapi sampai sekarang sebenarnya pelan-pelan kita adaptasi, kita ingin mulai dari fundamentalnya dulu, bagaimana si pemilik warung setidaknya mereka nyaman pakai aplikasinya kita ingin membereskan problem-problem dasarnya mereka dulu dari teknologinya kita, misalkan mereka belanja barang lewat kita sehingga mereka nggak perlu repot lagi ke pasar, mereka nggak perlu lagi repot angkat-angkat barang yang berat, mereka juga dapat produk-produk dengan kualitas yang baik. Kemudian kita juga ada di dalam aplikasi kita ada aplikasi pencatatan hutang piutang. Mungkin banyak dari pemilik warung yang sering diutangin gitu ya, dan mereka mungkin tidak ada pencatatan yang benar gitu. Jadi kita masih fokus di teknologi yang benar-benar sesuai
yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang bisa menutupi masalah-masalah mereka di lapangan. Oh, keren sekali ya dari sisi teknis. Kalau saya membayang-bayangkan sisi teknis ini sudah lumayan komplit nih pengerjaannya dan bukan lagi proyek yang kecil nih. Betul, betul. Ya, kita punya mimpi besar supaya eh, secanggih yang ada di China bahkan gitu. Wow. Nah, keren sekali ya ini memanfaatkan teknologi, apalagi di era zaman sekarang, kan teknologi itu sangat diperlukan. Kalau dilihat warteg-warteg itu kadang masih tradisional, tapi kakak mau untuk supaya orang-orang ini bisa beradaptasi dengan teknologi Ya, yang ada. sekali. Nah, kalau dilihat-lihat juga ya dari angka penggunaan teknologi di Indonesia itu sebenarnya penggunaan smartphone itu sudah sangat tinggi, tapi produktivitasnya sangat rendah dibandingkan dengan negara India sana, yang mereka memiliki smartphone, tapi mereka produktivitasnya juga naik dengan mobilitas yang teknologi yang sudah ada. Nah, mungkin sebagai akhir dari perjumpaan kita saat ini, mungkin kita bisa menyampaikan ya kesan pesan untuk teman-teman yang mungkin baru memulai ataupun baru juga dalam tengah merintis usaha atau bahkan belum mulai nih, pesan-pesannya untuk teman-teman yang menonton halaman akhir. Ya, ya. Buat yang baru mulai usaha ataupun yang belum tahu mau ngapain, saran saya pertama cari tahu dulu why gitu ya, start with why seperti yang kita tahu gitu ya. Jangan how, jangan what gitu ya. Kita perlu tahu dulu why-nya kita sendiri dulu gitu. Kenapa sih kita mau melakukannya sebenarnya? Jadi coba analisa diri kita sendiri dulu gitu ya. Apa yang kita suka, apa yang ingin kita kejar, apa mimpi kita, apa target-target kita, apa yang kita yang jadi passionnya kita dan sebagainya. Jadi start dari diri kita sendiri dulu gitu. Karena itu yang paling penting gitu. Apa keahlian kita, apa yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi kenapa kita mau kerjakan itu. Jadi coba analisa why-nya. Karena kalau misalnya kita bekerja hanya ikutin tren, itu tidak akan sustain, tidak akan lama. Ataupun kita bekerja hanya untuk mengejar sebuah angka atau uang gitu ya. Saya nggak bilang bahwa mengejar uang itu atau profit itu nggak boleh. Justru bisnis memang harus profit, tapi harus mikir jauh lebih ke depannya. Kita harus berpikir bahwa uang itu adalah sebuah kendaraannya untuk mencapai tujuannya. Gitu. Bukan uang itu sebagai tujuan akhir, tapi apa sih sebenarnya tujuan kita. Gitu. Contoh seperti yang tadi kita udah ngobrolin, tujuan akhir saya adalah saya ingin agar Indonesia ini bisa bebas dari kelaparan. Uang itu adalah kendaraan saya untuk bisa membuat Wahyu bisa semakin maju, dan bisa membuat warung-warung bisa maju, dan bisa memberi makanan lebih banyak orang lagi. Karena kalau misalnya menjadikan uang sebagai tujuan akhir, itu nggak akan ada habisnya, gitu. Nggak akan ada selesainya, dan bahkan uang itu bisa habis dalam sekejap, gitu. Jadi saran saya jangan jadikan uang itu sebagai tujuan akhir, tapi kita harus cari lebih dalam lagi sebenarnya kenapa sih kita hidup di dunia ini, apa sih yang kita suka, kenapa kita suka dan sebagainya. Gitu. Jadi dari sana ketika udah tahu, saya rasa itu udah jadi sebuah akar atau fondasi yang kuat sebenarnya. Jadi mau orang bilang ide kita jelek, mau orang bilang apa yang kita kerjakan itu sulit, mau orang yang bilang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita percaya dan kita tahu kenapa kita kerjakan itu, buat itu udah sebuah akar yang kuat dan mau digoyangkan dengan angin badai apapun nggak akan lepas gitu. Contoh Wahyu, saya udah tahu seperti yang tadi saya cerita mau tujuannya apa. Jadi ketika orang bilang susah deh ngomongin warung makan, nggak mungkin deh bisa, kayaknya ini sesuatu yang hal mustahil deh.
ketika mereka ngomong-ngomong seperti itu nggak membuat saya akhirnya menyerah ataupun membenarkan mereka. Oh iya ya, saya nggak jadi deh gitu. Enggak, karena saya tahu apa yang saya mau gitu. Mungkin mimpi itu datangnya ke saya bukan ke mereka gitu. Jadi makanya kalian harus cari tahu dulu sebenarnya kalian maunya apa sih gitu. Dan ketika kalian tahu maunya apa, tujuannya apa, kalian harus konfirmasi sama Tuhan gitu ya. Karena saya percaya mimpi itu datangnya dari yang di atas gitu. Jadi kalian harus konfirmasi sama Tuhan, bersandarkan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan gitu. Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, segala rintangan dan halangan itu kita jadi punya sandarannya sebenarnya. Banyak mungkin yang di luar sana yang belum kenal Tuhan, ketika mereka bekerja dan punya banyak tantangan dan halangan, mereka jadi larinya kemana-mana. Mungkin jadi hal-hal yang negatif sehingga malah memperburuk keadaan gitu. Tapi kita harus punya sandaran yang tepat, punya tumpuan yang tepat, yaitu Tuhan. Gitu. Jadi makanya saran saya ya kita harus bersandarkan Tuhan, mengejar tujuan akhir kita yang saran saya tujuan akhir kita haruslah kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jangan jadi orang yang egois, yang hanya goalnya hanya untuk diri sendiri. Tapi alangkah baiknya ketika tujuannya adalah untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang, membuat kita bisa membuat orang-orang jadi bisa lebih baik karena kita bisa membuat orang-orang bisa lebih kenal Tuhan karena apa yang kita kerjakan gitu. Jadi pesan saya banyak ya, karena menurut saya ini sebuah pesan yang penting khususnya di era pandemi seperti ini yang dimana banyak orang-orang yang mungkin banyak yang kegalauan, punya banyak kekhawatiran, tapi harus kita tahu kita harus punya tumpuan yang tepat yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, benar sekali ya Kak, saya terkesan selama tadi itu bahwa hari ini kita sebagai orang muda perlu memiliki satu visi, perlu memiliki satu tujuan. Sehingga kita pun ketika menjalankan sebuah bisnis atau melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan uang atau kepentingan sendiri, tapi bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, saya review sedikit ya teman-teman, mungkin yang nonton video ini, kita itu mulai dari why, start from why, mengenai ide ataupun ada sesuatu yang ingin kita kerjakan. Kemudian yang paling saya terkesan itu adalah konfirmasi kepada Tuhan. Itu adalah hal yang mungkin paling penting ya dari segala sesuatu. Dan itu membuat saya harus kembali lagi bertanya ya, segala sesuatu yang saya kerjakan itu apakah saya konfirmasi atau tidak. Ini adalah satu hal yang perlu bagi orang muda hari ini. Ya kan, mengejar juga bukan hanya mengejar uang, tapi juga mengejar ya manfaatnya ya, bukan hanya bagi diri sendiri ya, bagi orang lain. Dan tekannya juga harus kuat, karena kalau orang mengatakan tidak mungkin, masa kita juga harus membenarkan atau langsung oh iya benar ya. Nah ini adalah satu hal yang membuat saya perlu lagi kondisi ya mengenai mindset dan cara berpikir saya yang lama. Ini banyak nih manfaat dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi buat teman-teman yang menonton. Ya, kami ucapkan terima kasih ya, Komputer sudah meluangkan waktu telah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga pembicaraan kita ini bukan hanya sebagai pembicaraan yang dianggap sekedar pembicaraan oleh orang-orang yang menonton, tapi juga teman-teman yang menonton ini bisa mengambil dan memetik buahnya, supaya kita juga bisa menjadi orang muda yang lebih terarah dan mengetahui tujuan dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, terima kasih aku atas waktunya. Semoga setiap sharing-sharing yang telah kita lakukan bisa menjadi berkat dan orang-orang lain pun bisa terinspirasi. Sampai jumpa kembali kok. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah menonton halaman akhir. Ya, terima kasih Kak. Ya, bye. Sekian episode kali ini, jangan bosan-bosan untuk tetap bersama kami di halaman akhir. Jangan lupa juga teman-teman untuk terus nonton video kami, karena kami akan menghadirkan buat kamu semua
para narasumber-narasumber yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Jangan lupa juga teman-teman untuk tetap subscribe channel YouTube Trans Surabaya Selatan. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Salam dari kami, Halaman Akhir. Bye-bye.